Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Violan Sari dengan NPM 2310631050067. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal pembuktian, soal cerita, dan praktik untuk menyelesaikan soal menggunakan RStudio pada mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Ekarsari, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan membahas proposisi 1.1.10. Dalam proposisi 1.1.10 terdapat kalimat misalkan A cantik adalah suatu sigma aljabar yang merupakan subset dari omega, atau bisa kita singkat seperti ini, A cantik subset dari omega. Bisa juga dengan seperti ini. Lalu selanjutnya, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, untuk sifatnya ini ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu omega bagian dari A cantik. Ini sudah pernah dibuktikan juga pada definisi 1.1.9. Dari definisi ini untuk dari sifat pertama di definisi 1.1.9, yaitu himpunan kosong bagian dari A cantik. Lalu selanjutnya sifat yang kedua ini masih pada definisi 1.1.9. Himpunan kosong dikomplementkan itu sama dengan omega. Nah, jadi terbukti dari definisi 1.1.9 bahwa omega ini bagian dari A cantik. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, kita ambil untuk sifat yang kedua ini, kita harus ketahui dulu sifatnya ya. Tadi langsung ke pembuktian salah, jadi kita ketahui dulu sifatnya. Jika A1, A2, titik-titik sampai AN himpunan yang banyaknya berhingga di A cantik, maka gabungan dari AJ dengan J dimulai dari 1 sampai N bagian dari A cantik tertutup
terhadap operasi gabungan hingga. Nah, baru dari sini kita lanjutkan ke pembuktiannya. Untuk pembuktian sifat yang kedua, kita ambil sembarang dulu. Ambil sembarang A1, A2, lalu titik-titik sampai AN, bagian dari A cantik. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat 3 dari definisi 1.1.9, yaitu untuk himpunan-himpunan yang banyaknya terhitung A1, A2 di A cantik akan berlaku gabungan AJ seperti ini, dimulai dari J sama dengan 1. Di sini kalau untuk yang pembuktian 3 di definisi 1.1.9 itu sampai dengan tak hingga, bagian dari A cantik juga. Nah, untuk yang sifat 3 di definisi 1.1.9 itu juga A tertutup terhadap operasi gabungan tak berhingga, jadi masih memiliki hubungannya. Nah, selanjutnya dari sifat 3 gabungan AJ dimulai dari J sama dengan 1 sampai tak hingga, bagian dari A cantik itu kita misalkan AN sama dengan 1, sama dengan AN sama dengan 2, sama dengan titik-titik sampai tak hingga bagian dari A cantik. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tak hingga? Karena kita sudah membuktikan bahwa tak hingga ini bagian dari A cantik pada definisi 1.1.9. Lalu kita tulis kembali A1 gabungan A2 gabungan titik-titik-titik gabungan AN gabungan AN min 1 gabungan titik-titik-titik bagian dari A cantik. Nah, di sini kita masih memakai permisalan dari himpunan kosong ini ya. Di sini kita bisa lebih singkat lagi menggunakan apa? Menggunakan yang ini, gabungan AJ, J-nya dimulai dari 1 sampai N. Di sini kita turunkan gabungan, kita misalkan dengan himpunan kosong yang tadi ya, gabungan hingga gabungan himpunan kosong, gabungan himpunan kosong lagi sampai seterusnya merupakan bagian dari A. Lalu di sini bisa lebih singkat lagi menjadi sama seperti ini juga. Di bawahnya kita tuliskan gabungan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai dengan N, gabungan dari himpunan kosong bagian dari A cantik. Nah, di sini telah terbukti bahwa gabungan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai N itu bagian dari A cantik, karena di sini kita misalkan dengan himpunan kosong. Karena himpunan kosong tadi juga sudah terbukti pada
definisi 1.1.9, maka bisa kita gunakan dan sudah ada jaminan bahwa dia bagian dari A cantik, sehingga terbukti bahwa sifat 2 ini adalah gabungan dari AJ dengan J dimulai dari 1 sampai dengan N, bagian dari A cantik. Atau setelah ini bisa kita tuliskan kembali gabungan AC dengan J dimulai dari 1 sampai N, bagian dari A cantik. Seperti ini. Baik, selanjutnya masih ada 2 pembuktian lagi. Di sini kita akan membahas pembuktian yang ketiga. Kita tulis terlebih dahulu sifatnya. Jika A1, A2 sampai seterusnya bagian dari A cantik, maka irisan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai T hingga bagian dari A cantik dengan A cantik tertutup terhadap operasi irisan tak hingga. Nah, setelah ini kita akan membuktikan. Kita misalkan dengan ambil sembarang A1, A2 sampai seterusnya bagian dari A cantik. Nah, di sini kita menggunakan sifat 2 dari definisi 1.1.9. Dari sifat 2 yaitu A1 dikomplementkan A2 dikomplementkan sampai seterusnya bagian dari A cantik. Di sini kan sudah terbukti ya dari definisi 1.1.9 di sifat yang nomor 2 bahwa A yang dikomplementkan itu bagian dari A cantik. Lalu selanjutnya dari sifat 3 kita ketahui bahwa gabungan dari AJ dengan J dimulai dari 1 sampai T hingga dikomplementkan. Oh, maaf, salah. Seharusnya masih A1 dikomplementkan dan gabung. Jadi, tadi ada kesalahan untuk sifat yang ketiga ini. Seharusnya seperti ini, A1 dikomplementkan, lalu gabung, A2 dikomplementkan, gabung, sampai seterusnya bagian dari A cantik. Nah, di sini kita bisa buat gabungan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai T hingga. Kita buat seperti ini. Lalu di sini komplementkan bagian dari A cantik. Lalu dari sini kita bisa balik lagi ke sifat yang kedua. Setelah di sini sifat 3 ini kita komplementkan lagi dengan sifat 2. Seperti ini. Dari sifat 2 gabungan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai T hingga
dikomplementkan, lalu dikomplementkan lagi bagian dari A cantik. Dimana jika kita mengkomplementkan suatu himpunan lalu dikomplementkan lagi, itu akan kembali ke himpunan itu sendiri. Hal ini sudah terbukti juga pada definisi 1.1.9. Lalu di sini kita bisa gunakan hukum De Morgan. Kita tulis dulu di sini A1 dikomplementkan gabungan dari A2 dikomplementkan gabungan dari seterusnya, lalu dikomplementkan bagian dari A cantik. Dengan hukum De Morgan kita bisa buat menjadi seperti ini. A1 irisan, A2 irisan, seterusnya bagian dari A cantik. Ini dengan hukum De Morgan. Lalu selanjutnya terbukti bahwa irisan AJ dengan AJ dimulai dari 1 sampai hingga bagian dari A cantik. Baik, selanjutnya saya akan membahas sifat yang keempat. Di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu sifatnya. Jika A1, A2 sampai dengan AN bagian dari A cantik, maka terdapat irisan J dengan J dimulai dari 1 sampai N bagian dari A cantik. Dengan A cantik tertutup terhadap operasi irisan tinggal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan dari sifat A ini. Pandang irisan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai hingga bagian dari A cantik. Kita gunakan juga permisalan AN ditambah 1 sama dengan titik-titik sama dengan omega bagian dari A cantik. Kenapa di sini kita menggunakan omega? Karena dari pembuktian sifat yang pertama kita telah buktikan bahwa omega ini bagian dari A cantik. Maka kita gunakan permisalan ini dan sudah ada bukti gitu bahwa dari sebelumnya ya omega ini bagian dari A cantik seperti itu. Lalu di sini kita bisa jabarkan seperti ini. A1 irisan A2 irisan titik-titik-titik irisan AN irisan AN plus 1 irisan titik-titik bagian dari A cantik. Nah, ini adalah jabaran dari mana? Dari irisan AC dengan J dimulai dari 1 sampai N. Jadi kita bisa persingkat dengan ini juga. Lalu kita iris dengan omega. Kita iris lagi dengan omega, di mana bagian dari A cantik. Nah, di sini kita ketahui bahwa jika A1 diiris A2 diiriskan AN diiriskan AN ditambah 1 sampai seterusnya itu akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Lalu di sini kita sudah persingkat atau sebetulnya ini jabaran dari ini dari N dari irisan
AJ dengan J dimulai dari 1 sampai dengan N. Dan di sini kita ketahui bahwa jika diiriskan akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Jadi bisa kita tulis dengan seperti ini. Irisan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai dengan N. Bagian dari A cantik. Nah, dari sini maka terbukti bahwa irisan AJ dengan J dimulai dari 1 sampai dengan N bagian dari A cantik. Jadi sifat 4 terbukti. Lalu dari sifat yang sebelumnya juga sudah terbukti. Berarti sifat 1, sifat 2, sifat 3, dan sifat 4 itu terbukti bahwa A adalah suatu sigma aljabar yang merupakan subset dari omega, atau bisa kita singkat dengan A cantik subset dari omega. Baik, selanjutnya saya akan membahas proposisi 1.4.34. Dalam proposisi ini, kita ketahui bahwa jika 0 kurang dari P kurang dari 1, maka P yang didefinisikan sebagai GPK sama dengan P dalam kurung 1 dikurangi P K min 1 dengan K anggota bilangan asli adalah suatu upel atau ukuran peluang pada P anggota bilangan asli. Lalu dari sini kita bisa membuktikan dengan ambil sembarang K anggota bilangan asli. Maka kita bisa tuliskan ulang kembali GPK sama dengan P dalam kurung 1 dikurangi P pangkat K dikurangi 1 itu lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena kita lihat juga nih di sebelah sini 0 dikurangi P dikurangi 1 itu berarti P lebih dari 0 dan P kurang dari 1. Nah, di sini kita juga bisa tulis satu persatu seperti ini. P lebih dari 0, 1 dikurangi P, maka K dikurangi 1 juga lebih dari 0. Maka GPK P dikali 1 dikurangi P, maka K min 1 itu lebih dari 0. Di sini kita bisa lanjut untuk membuktikan bahwa GPK juga sama dengan 1. Di sini kita tulis dulu ya, GPK itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita tulis GPK lebih dari 1 itu dengan kita tulis GPK sama dengan 1 itu dengan sigma. Kita menggunakan sigma. Sigma dengan K anggota bilangan asli GPK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga P1 dikurangi P maka K min 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa P itu adalah konstanta di mana tidak bergantung pada K, maka kita bisa keluarkan P di sebelah sini. Jadi seperti ini.
P sigma K sama dengan 1 sampai hingga 1 kurangi P K min 1. Nah, karena sudah seperti ini, kita bisa menjabarkan sigma K sama dengan 1 sampai hingga. Jadi seperti ini. 1 ditambah 1 dikurangi P ditambah 1 dikurangi P pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia membentuk deret geometri. Dari sini sampai sini itu terbentuk deret geometri. Nah, deret geometri ini sendiri sama dengan kita menghitung S hingga. Di sini kita hitung S hingga. S hingga itu sama dengan A per 1 dikurangi R untuk R kurang dari 1. Nah, di sini kita akan mencari R-nya terlebih dahulu. Kita bisa mencari R itu dengan UN ditambah 1 per UN. Nah, di sini bisa kita lihat UN-nya adalah 1 dikurangi P dan UN ditambah 1 itu adalah 1 dikurangi P pangkat 2. Jadi di sini bisa kita tulis 1 dikurangi P pangkat 2 itu sama dengan 1 dikurangi P. Lalu di sini bisa kita hitung 1 dikurangi P pangkat 2 itu sama saja dengan 1 dikurangi P dikali 1 dikurangi P. Jadi kalau misalnya kita hitung berarti ini menghasilkan 1 dikurangi P seperti ini. Dan di sini kita bisa dapatkan, dan di sini kita sudah dapatkan R itu sama dengan 1 dikurangi P. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan semuanya dari rumus. Kita bisa masukkan semuanya ke dalam rumus S hingga. A-nya itu 1. 1 dikurangi 1 dikurangi P. Nah, di sini kita hitung 1 dikurangi 1, 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi P, berarti kan seperti ini ya jadinya. 1 dikurangi 1 gitu. 1 dikurangi 1. Nah, ini 1 dikurangi negatif P, jadinya plus P. Plus P, seperti ini. Jadi, bisa kita tulis 1 per P. Nah, di sini kita sudah dapatkan untuk S hingganya itu 1 per P. Karena kan tadi kita udah bilang ya, deret geometri ini sama kayak S hingga. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. P dalam kurung 1 per 1 dikurangi, benar ya, 1 dikurangi 1 min P itu P sama P dalam kurung 1 per P. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Lalu kita hitung P dikali 1 per P, hasilnya 1. Karena ini kan P bisa kita coret. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bukti bahwa GPK itu sama dengan 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas soal cerita. Untuk soal cerita yang pertama akan dituliskan terlebih dahulu di papan tulis. Seseorang akan mengikuti
dua ujian, yaitu ujian A dan B. Setelah itu kita ketahui juga peluang dia lulus ujian A adalah 0,5. Selanjutnya, peluang dia lulus ujian B adalah 0,4. Dan yang terakhir, peluang dia lulus di keduanya adalah 0,2. Lalu di sini kita mendapatkan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, peluang dia lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B. Yang ketiga, peluang dia tidak lulus paling sedikitnya 1 ujian. Dan pertanyaan terakhir yang keempat, peluang dia lulus ujian B tetapi tidak lulus ujian A. Nah, setelah ini kita pahami dulu terkait pertanyaan dan soal ceritanya. Kalau sudah, baru kita menentukan bagaimana penyelesaiannya. Untuk yang A, peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian. Artinya, dia bisa saja lulus di ujian A saja, bisa juga lulus di ujian B saja, dan bisa juga lulus di keduanya. Jadi, kita bisa menggunakan P dalam kurung A gabungan B. Untuk perhitungannya akan kita bahas selanjutnya. Di sini kita akan membahas dia menggunakan rumus apa dulu gitu. Untuk yang B, peluang dia lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B. Berarti di sini kita bisa pikirkan seperti ini. Dia harus lulus di A tapi nggak perlu di B gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan P A selisih B. Kenapa? Karena P A selisih B itu artinya kita hanya mengambil A-nya saja dan membuang bagian B. Makanya untuk yang B ini kita bisa menggunakan rumus P A selisih B. Selanjutnya yang C, peluang dia tidak lulus paling sedikitnya 1 ujian. Ini mirip dengan yang A, tapi kalau yang A itu dia lulus. Jadinya kita bisa simpulkan dia tidak lulus di ujian A, tidak lulus di ujian B, dan tidak lulus di kedua ujian.
Jadi kita bisa menggunakan rumus P dalam kurung A komplement gabungan B komplement. Lalu selanjutnya untuk yang D, peluang dia lulus ujian B tetapi tidak lulus ujian A. Yang ini juga mirip sama yang B. Jadi kita hanya memikirkan bahwa dia lulus ujian B saja, tidak perlu di A. Jadi kita bisa menggunakan P dalam kurung B selisih A. Jadi kita ambil yang B-nya saja dan buang yang A. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan langsung menuliskannya di papan tulis. Selanjutnya kita akan menghitung bagian A terlebih dahulu. Tadi untuk soalnya itu peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian. Tadi kan kita sudah membahas ya bahwa kita bisa saja menyimpulkan dia lulus itu di ujian A, ujian B, dan kedua ujian. Artinya kita bisa menggunakan rumus seperti ini, P A gabungan B. Lalu P A gabungan B ini memiliki penjabaran lagi. Dari mana? Dari proposisi 1.2.3. Nah, untuk proposisinya itu seperti ini. Misalkan triplet atau omega, A cantik, dan P suatu ruang probabilitas. Maka setiap A1, A2 bagian dari A cantik berlaku P dalam kurung A1 gabungan A2 sama dengan P dalam kurung A1 ditambah P dalam kurung A2 dikurangi P dalam kurung A1 irisan A2. Nah, untuk soal bagian A ini kita bisa tuliskan seperti ini. P A ditambah P B dikurangi P A irisan B. Seperti ini ya. Lalu dari sini kita bisa langsung saja menghitung sesuai apa? Sesuai dengan angka yang sudah tertera di soal cerita tadi. Kan tadi lulus ujian A itu 0,5, lulus ujian B 0,4 dan keduanya 0,2. Jadi di sini untuk yang P A kita tuliskan 0,5. Tuliskan 0,5 ditambah PB tadi 0,4. Selanjutnya untuk P A irisan B berarti yang keduanya ya itu 0,2. Dari sini kita bisa langsung saja menghitung 0,5 ditambah 0,4 hasilnya 0,9. Lalu 0,9 dikurangi 0,2. Jadi jawabannya adalah 0,7. Selanjutnya bagian B. Tadi soalnya peluang dia lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B. Kita menggunakan A selisih B karena kita mengambil yang A dan membuang yang B. Kita tulis seperti ini. B A selisih B sama dengan P A dikurangi P A irisan B. Dari mana perhitungan ini? Perhitungan ini kita sebetulnya dapatkan dari pembahasan yang sebelumnya, tetapi pembahasan yang sebelumnya itu tidak langsung P B selisih A, tapi perhitungannya itu P B selisih A sama dengan P B dikurangi P A irisan B. Seperti ini awal mulanya. Nah, bagaimana kita bisa langsung menyimpulkan bahwa P A selisih B itu sama dengan P A dikurangi P A irisan B. Jadi kan tadi kita ketahui bahwa P A selisih B itu adalah ambil A buang B. Jadi A itu seperti ini.
Ini jadi awal mulanya ya. Nah, kenapa di sini kita akan lihat kenapa bisa langsung seperti ini. Oke, jadi di sini kita simpulkan bahwa A itu berarti A selisih B gabung A irisan B. Kenapa? Karena kan tadi kita hanya mengambil A-nya saja dan membuang B-nya. Berarti kalau kita mau menyimpulkan A itu sama dengan A selisih B gabung A irisan B, itu benar. Karena ini kan kita hanya mengambil A-nya saja nih, betul. Nanti kita gabung dengan A irisan B, berarti kita bisa mendapatkan bahwa gabungan ini itu menghasilkan A. Lalu kita bisa menuliskan seperti ini, PA selisih B ditambah PA irisan G. Nah, setelah itu kita bisa ubah lagi menjadi seperti ini, PA selisih B sama dengan PA dikurangi PA irisan B. Dari mana? Jadi ini sama saja kita menambahkan PA selisih B itu di kedua ruas. Jadi di sini ditambahkan PA selisih B. Lalu di sini PA pindah ke bagian sebelahnya, seberangnya. Karena kita juga menambahkan PA di kedua ruas. Jadinya karena dari sini kan awalnya negatif ya, terus di sini juga ada negatifnya, maka kita kalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya PA selisih B sama dengan PA dikurangi PA irisan B. Jadi dari sini kita langsung bisa menghitung dan menyimpulkan hitungannya seperti ini. Nah, di sini kita hapus dulu. Setelah kita mengetahui perhitungannya, di sini kita bisa langsung menghitung sesuai angkanya tadi. PA itu kita ketahui tadi 0,5 ya. 0,5 dikurangi PA irisan B. PA irisan B itu 0,2. Jadi 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagian C. Soalnya itu kan peluang dia tidak lulus paling sedikitnya 1 ujian. Itu sama seperti dia tidak lulus di A, B, dan keduanya. Maka kita bisa gunakan PA komplement gabungan B komplement karena dia gagal di semuanya. PA komplement gabungan B komplement sama dengan PA irisan B komplement. Nah, dari mana kita tiba-tiba mendapatkan hasil PA irisan B komplement? Kita bisa mendapatkan hasil ini dari hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu, jika kita menggabungkan seperti ini, maka dia akan tetap sama gitu. Jadi A komplement digabungkan dengan B komplement itu sama saja dengan A irisan B komplement. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan perhitungan seperti ini, tadi dari hukum De Morgan ya, hukum De Morgan. Nah, setelah ini kita balik lagi ke sifat 3. Sifat 3 itu yang seperti ini.
Sifat 3 itu berbunyinya P, A, komplement sama dengan 1 dikurangi P, A untuk setiap A anggota dari A cantik. Jadi kita bisa menuliskannya langsung. 1 dikurangi P, A irisan B. Kita bisa menuliskannya seperti ini sesuai dengan sifat 3. Lalu setelah kita ketahui rumus untuk menghitungnya, kita bisa langsung melihat angka yang tadi. P, A, irisan B itu tadi 0,2. Jadi di sini kita tulis 1 dikurangi 0,2, hasilnya 0,8. Selanjutnya untuk bagian D, tadi soalnya itu peluang dia lulus ujian D, tetapi tidak lulus ujian A. Di sini kita bisa menggunakan P, B, selisih A, karena kita mengambil B dan membuang A. Kita tuliskan seperti ini. Atau bisa juga seperti ini ya, jadi A komplement irisan B. Baru kita tulis P, B, selisih A. Nah, ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Kita bisa mendapatkan P, B, selisih A itu dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi, kita perhitungan yang sebelumnya yang sama seperti yang bagian A. Jadi, kita bisa langsung menuliskannya saja. P, B, selisih A itu sama dengan P, B dikurangi P, A gabungan B. Seperti ini. Kalau sudah, kita balik lagi ke soalnya. PB itu tadi 0,4 ya. 0,4 dikurangi PA irisan B. PA irisan B itu 0,2. Lalu kita hitung 0,4 dikurangi 0,2, hasilnya 0,2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jawaban soal cerita tadi. Untuk bagian yang A, tadi kan soalnya peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian. Hasilnya itu 0,7. Yang B, peluang dia lulus di ujian A, tetapi tidak lulus di ujian B. Itu 0,3. Yang C, peluang dia tidak lulus paling sedikitnya satu ujian. Itu 0,3, 0,8. Lalu yang terakhir, peluang dia lulus ujian D, tetapi tidak lulus di ujian A. Itu 0,2. Selanjutnya untuk soal cerita yang kedua, kita akan tuliskan terlebih dahulu di papan tulis. Kedatangan pelanggan di suatu toko rata-rata 7
Untuk soal yang ketiga, kurang dari 3 pelanggan dalam 1 menit. Dan yang terakhir, yang keempat, lebih dari 5 pelanggan dalam 1 menit. Nah, di sini bagaimana kita menjawabnya dan rumus apa yang kita gunakan? Rumus yang kita gunakan itu sudah terdapat dalam proposisi 1.4.20 yang berbunyi terdapat suatu upel atau ukuran peluang unik kuadran lambda P dalam kurung NO atau N0 sedemikian sehingga kuadran lambda K sama dengan lambda pangkat K per K faktor dikalikan dengan E pangkat negatif lambda dengan K bagian dari N0. Lalu untuk soal yang pertama kita bisa langsung hitung dengan menggunakan rumus yang terdapat di proposisi 1.4.20. Soal yang kedua juga kita bisa menghitung menggunakan rumus pada proposisi 1.4.20. Untuk soal yang ketiga di sini terdapat perbedaan karena kan dia menghitung kurang dari 3 pelanggan, berarti mulai dari 0, 1, 2. Nah, karena ada 3 peluang yang akan kita buktikan atau kita hitung, maka kita menggunakan sigma untuk menghitungnya. Lalu untuk soal yang keempat ini juga memiliki perbedaan. Di sini kan lebih dari 5 pelanggan, berarti lebih dari 5 pelanggan itu mulai dari 6, 7 sampai seterusnya tak hingga. Jadinya kita bisa menggunakan komplemennya. Bagaimana komplemennya? Komplemennya seperti ini. Jadi menggunakan komplemen peluang. Nah, komplemen peluang ini seperti ini. 1 dikurangi sigma K dimulai dari 6, K dimulai dari 0 sampai 5. Kenapa tiba-tiba kita menggunakan komplemen ini? Karena jika kita menghitung tak hingga itu banyak sekali dan tidak akan selesai. Jadinya kita bisa menggunakan komplemennya. Komplemen itu seperti kebalikannya. Jadi daripada kita mencari nilai lebih daripada 6, lebih baik kita mencari nilai kurang dari 6, yaitu dimulai dari 0 sampai 5. Nah, di sini kita menggunakan komplemen peluang. Sebetulnya ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, yang seperti ini. Tadi kan ada yang P A komplemen sama dengan 1 dikurangi P A. Nah, ini masih sama. Jadi kita mencari komplemen itu dengan mengurangi P sama dengan P A komplemen sama dengan 1 dikurangi P A. Seperti itu. Jadi kita akan menghitung menggunakan komplemen. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas perhitungannya. Kan tadi kita sudah memahami dan mengetahui bagaimana rumusnya ya. Sekarang kita akan menghitung angkanya. Untuk yang pertama, di sini tadi kan kita
sudah mendapatkan rumus dari proposisi 1.1.4.20, di mana terdapat rumus Poisson lambda K sama dengan 1 per K faktorial dikalikan dengan lambda pangkat K dikalikan dengan E pangkat negatif lambda. Di sini langsung bisa kita hitung. Tadi kan kita ketahui ya bahwa rata-ratanya itu 7 orang per menit, berarti itu adalah lambda. Karena lambda itu kan rate atau laju, rata-rata banyak kejadian persatuan waktu atau area. Jadinya kita bisa menggunakan lambda itu dengan angka 7. Nah di sini untuk K-nya itu kan tadi soal yang pertama itu ada tepat 6 pelanggan, berarti K-nya itu 6. Di sini kita tuliskan Poisson lambdanya itu 7 dengan K-nya itu 6. Nah di sini langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya. 1 per K faktorial itu kan 6 ya tadi. 1 per 6 faktorial dikalikan dengan lambdanya tadi 7, K-nya tadi 6, E pangkat negatif lambda tadi 7. Jadi di sini kita mendapatkan hasil dari Poisson 7, 6, hasilnya 1 per 6 faktorial 7 pangkat 6 dikalikan dengan E pangkat negatif 7. Nah di sini cukup sampai sini saja perhitungannya sudah benar, tidak perlu kita jabarkan dan hitung sampai selesai. Lalu soal yang kedua, rumusnya masih sama ya, menggunakan Poisson lambda K sama dengan 1 per K faktorial lambda K E pangkat negatif lambda. Nah di sini tadi kita ketahui ya lambdanya 7, jadi lambda itu akan tetap sama. Namun yang berbeda itu K. Untuk soal nomor 2 ini tadi kita ketahui K-nya adalah 2. Maka di sini kita tulis kembali Poisson 7 dengan K-nya 2. Lalu kita tuliskan sesuai dengan rumus K-nya itu 2, lambdanya 7, K-nya itu 2. Lalu lambdanya 7. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari Poisson 72 sama dengan 1 per 2 faktorial dikalikan dengan 7 pangkat 2 dikalikan dengan E pangkat negatif 7. Nah, ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Walaupun soal yang nomor 3 ini memiliki perbedaan, tetapi perhitungannya tetap sama saja. Kita tulis dulu rumusnya, Poisson lambda K sama dengan, karena tadi sudah dibahas ya, kita akan menggunakan sigma dengan K dimulai dari 0 sampai K juga 1 per K faktorial lambda K dikalikan dengan E pangkat negatif lambda. Nah di sini kita akan menghitung Poissonnya itu dimulai dari 0, 1, dan 2. Maka kita tulis kembali Poisson 7 dengan K-nya itu dimulai dari 0, 1, 2. Nah di sini sigmanya kita tulis seperti ini. Sigma K-nya itu kan dimulai dari 0 ya nih. Sampai berapa? Sampai 2. Jadi kita taruh 2-nya di sini. Lalu kita bisa menghitung langsung untuk rumus yang ini. Nah, jadi di sini cukup sampai
sini saja atau kita bisa lanjutkan ke rumusnya. Jadi di sini kita kan sebetulnya bisa langsung menghitungnya, tapi biar kita ketahui dulu nih ada sigmanya, jadi kita tulis seperti ini. Baru kita jabarkan di bawah. Nah, penjabaran di bawahnya ini langsung aja sama kayak gini. Kita tulis 1 per K. K yang pertama berapa? 0. Kita tulis 0 faktorial dikali 7 pangkat 0 dikali pangkat negatif 7 ditambah, jadi di sini kita bisa langsung pakai tambah aja. 1 per 1 faktorial 7 pangkat 1 dikali pangkat negatif 7. Lalu ditambah lagi sampai 3 ya. 1 per 2 faktorial dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan pangkat negatif 7. Nah, setelah mendapatkan penjumlahan dari menjabarkan penjumlahan dari sigmanya ini, kita akan hitung 1 per 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 1 dibagi 1 adalah 1. Di sini juga ada 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 1. Jadi 1 dikali pangkat negatif 7. Kita bisa tuliskan sini pangkat negatif 7 ditambah 1 per 1 faktorial hasil 1 dikalikan dengan 7 pangkat 1 hasilnya 7, berarti 1 dikalikan dengan 7 hasilnya 7 pangkat negatif 7. Selanjutnya 1 per 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 dikali 1 ya. Jadi kita bisa tulis 2 per 2. Nah, di atasnya ini apa? Di atasnya ini ada perhitungan dari sini. 7 dikali 7 pangkat 2 adalah 7 dikali 7 hasilnya 49. Di sini kita tuliskan kembali pangkat negatif 7. Lalu kita sudah mendapatkan hasilnya. Pangkat negatif 7 ditambah 7 pangkat negatif 7 ditambah 49 per 2 dikali pangkat negatif 7. Nah, biar lebih ringkasnya lagi, kita bisa tulis seperti ini. 1 ditambah 7 ditambah 49 per 2. Jadi, ini tuh sama dengan kita mengalihkan SCTV atau pelangi gitu. Jadi kalau kita kali pangkat negatif 7 dikali 1 ya hasilnya pangkat negatif 7 gitu. Kalau kita kali pangkat negatif 7 dikali dengan 7 hasilnya 7 pangkat negatif 7 sama dengan 49 per 2. Nah, ini untuk yang ketiga. Sekarang kita ke soal yang keempat. Selanjutnya kita akan membahas dan menghitung soal yang keempat. Nah, di sini tadi kita sudah membahas ya bahwa soal yang nomor 4 ini menggunakan sigma juga. Kenapa? Karena kita membutuhkan banyak penjumlahan. Tapi sudah kita bahas lagi tadi kan bahwa kita menggunakan komplement. Sebelum menggunakan komplement, kita akan tulis terlebih dahulu sesuai dengan soalnya, yaitu Poisson tambah K sama dengan 1 per K faktorial dikali dengan lambda K dikali dengan pangkat negatif 2. Nah, di sini tadi kan kita ketahui ya bahwa Poissonnya itu 7. Kita tulis kembali Poisson 7. Nah, untuk K-nya itu kan tadi soalnya lebih dari 5, berarti mulanya 6, 7 dan seterusnya. Kita tulis dulu seperti ini. 6,7, titik sama dengan sigma K dimulai dari 6 sampai dengan K hingga terus kembali 1 per K faktorial lambda K
pangkat negatif lambda. Nah, ini kan awalnya ya kita menghitung seperti ini, tapi kan tidak bisa ya, kita menggunakan komplemennya saja biar lebih mudah gitu. Jadi dari sini yang tadinya K-nya sama dengan 6, kita komplementkan jadi K-nya sama dengan 0, sampainya itu kita tadi nggak, tapi sampai 5, karena kan tadi lebih dari 5 ya. Nah sekarang kita menghitungnya itu kurang dari 6 gitu. Jadinya ini nanti jadi 0 sampai 5. Nah tadi kita sudah membahas juga kalau kita menggunakan komplement ekspresi 1 dikurangi sigma mulai dari K sama dengan 0 sampai 5. Rumusnya kita tulis kembali 1 per K faktorial dikali lambda pangkat K dikali pangkat negatif lambda. Nah di sini baru kita bisa menghitung sesuai dengan Poissonnya. Berapa? Mulai dari berapa Poissonnya? Mulai dari 0 sampai 5. Kita tulis 0, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, di sini kita sama seperti yang sebelumnya, kita langsung saja tulis sesuai rumus yang ini. Nah, jangan lupa 1 dikuranginya tetap harus dibawa. 1 dikurangi 1 per 0 faktorial 1 per 0 faktorial dikali dengan 7 pangkat 0 dikali dengan pangkat negatif ditambah 1 per 1 faktorial dikali dengan 7 pangkat 1 dikali dengan pangkat negatif 7 ditambah 1 per 2 dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan pangkat negatif 7 ditambah 1 per 3 dikali dengan 7 pangkat 3 dikali dengan pangkat negatif 7 ditambah 1 per 4 faktorial dikali dengan 7 pangkat 4 dikali dengan pangkat 7 tambah 1 per 5 faktorial dikali dengan 7 pangkat 5 kali dengan 7 pangkat 5 kali dengan pangkat 5. Nah sudah seperti ini, kita akan hitung 1 per 0 faktorial dikali dengan 7 pangkat 0 dikali dengan pangkat negatif 7 itu sama ya kayak yang sebelumnya. 0, 1, 2 itu sama. Jadi kita bisa langsung tulis. Nanti di sini pangkat negatif 7 tambah 7 dikali 7 ditambah 49 per 2 ya seperti itu. Nah, bagaimana yang sebelah sana? Yang sebelah sana itu bisa kita singkat aja, nggak perlu kita jabarkan kayak gini. Jadi kita hanya menghitung faktorialnya aja. Gini, 1 pangkat 3 faktorial itu kan 3 dikali 2. Jadi kita tulis aja pangkat 6 per 6 pangkat dikali 7 pangkat 3 pangkat negatif. Kenapa 7 pangkat 3 yang harus dijabarin? Itu kan nanti bakalan terlalu banyak ya. Jadi cukup seperti ini aja tidak apa-apa. Nah, lanjutkan lagi 1 pangkat 1 per 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24 dikali dengan 7 pangkat 4 dikali dengan pangkat negatif 7 ditambah 1 per 5. Kalau 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 120
7 dikali 7 pangkat 5 dikali pangkat negatif 7. Nah, di sini kita tulis lagi 1 dikurangi. Nah, ini kan sebetulnya sudah selesai ya. Kita akan membuat lebih ringkas kayak tadi. Tadi itu kan kayaknya kita keluarin. Jadinya seperti ini. Nah, baru di sininya kita masukkan perhitungannya supaya nanti kalau dikalikan dengan pangkat negatif 7 hasilnya sama seperti ini. Kita tulis 1, ini 1 kan ya? 7, nah ini tinggal turunin aja. 2, 1 per 6, 7 per 3, 1 per 2, 4, 7 per 3, 1 per 120, kalau 7 yang satu. Nah, sudah seperti ini, tapi ternyata di sini ada yang kita bisa hitung. 1 ditambah 7 kan hasilnya 8 ya. Jadi kita hitung lagi nih, kayak gini. 1 dikurangi pangkat negatif 7, 8 ditambah 492 tambah 1 per 6 kali 7 pangkat 3 ditambah 1 per 24 kali 7 pangkat 4 kali 1 per 120 kali 7 pangkat 3. Seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa bilang ini selesai karena tidak perlu lanjutkan lagi sampai hitung semuanya gitu. Jadi cukup sampai di sini kita sudah mendapatkan hasil dari nomor 5. Baik, selanjutnya kita ke soal kita akan membahas soal selanjutnya. Soalnya akan saya tulis terlebih dahulu di papan tulis. Seorang retailer mendapat kiriman 100 mesin. 10 di antaranya rusak. Dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Tentukan peluang ada 2 atau lebih mesin yang rusak. Nah, di sini kita harus memahami soalnya dulu. Ada kiriman nih 100 mesin, tapi 10-nya rusak. Terus dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Lalu kita diminta untuk menemukan peluang ada 2 atau lebih mesin yang rusak. Sebetulnya dari soal ini kita bisa langsung mengetahui kita menghitungnya menggunakan apa. Kita bisa menghitung dengan sigma. Kenapa? Karena kita akan menghitung lebih dari 1 peluang. Di sini kan ditanya 2 atau lebih, artinya ada 2 dan lebih, berarti lebih dari 1. Maka kita bisa menggunakan sigma. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan proposisi 1.4.24. Dalam proposisi ini terdapat suatu upel atau ukuran peluang yang unik dengan H, N besar, M besar, N kecil pada P dalam kurung 0, titik sampai dengan N yang memenuhi rumus seperti ini. H
N besar, N kecil, dalam kurung M sama dengan kombinasi M besar, N kecil, kombinasi M besar kurang M besar, N kecil kurang M kecil, per kombinasi N besar dan N kecil. Nah, ini ada aturannya nih, 0 kurang dari M kurang dari N. Artinya, M itu lebih dari 0 dan M itu kurang dari N. Nah, gimana cara menentukan N besar, N kecil, dan M kecil? Kita lihat satu per satu. Di sini kan ada aturannya dulu ya, di definisi 1.4.25 bahwa ukuran peluang H N besar, N kecil yang didefinisikan pada persamaan yang ini disebut distribusi hipergeometri dengan parameter. Nah, parameter itu ada N besar itu populasi keseluruhan, M besar itu populasi yang diamati atau objek pengamatannya, N kecil itu sampel yang dipilih, dan M kecil itu sampel yang jadi objek pengamatan. Lalu dari hal ini kita lihat mendapat kiriman 100 mesin. Kita bisa bilang bahwa 100 mesin ini adalah populasi keseluruhan atau M besar. Lalu selanjutnya ada kalimat lagi nih, 10 diantaranya rusak. Nah, 10-nya itu menjadi objek yang kita amati, berarti dia M besar. Nah, ada lagi nih kalimat dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Sampel tadi kan ada di parameter yang N ya, sampel yang dipilih. Jadi dia M kecil. Lagi ya. Nah, lalu kita lihat sisa M yang perlu kita cari. M-nya itu nggak yang langsung, oh 2 nih, pasti M, nggak juga. Jadi M itu sebetulnya tersembunyi gitu. Kita harus teliti untuk mencari M. Nah, M-nya itu bisa kita tentukan dengan lihat di sampelnya dulu. Ini ada berapa? Ada 8 sampel yang dia ambil dan dia cek. Lalu kita akan melihat peluang 2 atau lebih mesin yang rusak dari mana? Dari sampel. Ada 8 sampel nih. Nah, kita disuruh nyari 2 atau lebih. Berarti M yang kita akan cari itu ada banyak. Mulai dari berapa? Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa harus sampai 8? Karena sampel yang dicek cuma 8. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada 9 yang rusak gitu, karena yang dicek hanya 8. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Di sini N-nya itu berapa tadi? 100. M besarnya 10. Lalu M kecilnya 8 dan M kecilnya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Sesuai dengan pembahasan kita yang awal tadi, kita menghitungnya dengan sigma. Kita bisa tuliskan kembali ya, ini seperti ini. Sigma dengan M dimulai dari 0 sampai M. Nah, ini kita rumusnya sama ya, kita turunkan aja. C, N. Nah, lalu dari sini kita tulis M-nya mulai dari berapa? M-nya mulai dari 2 sampai 8.
M sama dengan 2. Sampai berapa? Sampai 8. Lalu kita masukkan M besar berapa? 10. M kecilnya, karena M kecil lagi ada banyak, jadi kita tulisnya M aja. M gitu. Terus M besarnya 100, kurangi M besarnya 10. Terus M kecilnya itu 8, kurangi M. Karena M-nya ini banyak, jadi kita nggak apa-apa tulisnya M aja. C, M besarnya 100, M kecilnya 8. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung saja. Kita tulis lagi ya. C 10 M ke 10 M C. Ini 100 dikurangi 10 jadi 90 ya. 8 dikurangi M per C 100. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari peluang 2 atau lebih. Jadi sebetulnya ini bukan hasil akhir ya. Ini bisa kita jabarkan lagi, tapi lumayan panjang. Jadi cukup sampai sini saja. Karena ini kalau dijabarkan kan tinggal kita isi ya. M-nya mulai dari berapa? Mulai dari 2, nanti 3, sampai seterusnya sampai dengan 8. Jadi awal mulanya seperti ini. Dan sampai sini saja juga sudah betul. Baik, kita akan membahas soal yang terakhir. Untuk soalnya akan saya tuliskan terlebih dahulu di papan tulis. Tentukan 2 kotak A dan B masing-masing terdiri dari 5 bola. Satu bola diambil secara acak. Satu bola diambil dari kotak. Salah, maaf. Dari kotak yang dipilih secara acak tanpa pengembalian. Misal, sukses terjadi jika bola ambil dari kotak B dengan peluang 2,3. Percobaan kelima dilakukan berulang kali. Tentukan peluang bola terakhir diambil dari kotak A dan ada 3 bola tersisa di kotak
kita harus memahami terlebih dahulu soal sebelum kita lihat ke pertanyaannya. Di sini kita lihat, tentukan dua kotak A dan B, masing-masing terdiri dari 5. Satu bola diambil dari kotak yang dipilih secara acak tanpa pengembalian. Lalu suksesnya terjadi jika bola diambil dari kotak B dengan peluang 2/3. Percobaan kelima ini dilakukan berulang kali. Nah, kita baru lihat pertanyaannya. Kita diminta untuk menentukan peluang. Bola terakhir diambil dari kotak A dan ada 3 bola tersisa di kotak B. Nah, di sini kita harus mengetahui U0 dan U1-nya dulu. Kenapa? Karena dengan mengetahui hal tersebut, kita baru bisa menentukan rumus. Kita bisa lihat dari example 1.4.44. Di sini sudah dibahas untuk U0 dan U1. U0 itu 1 dikurangi P. Kita tulis dulu di sini ya. U0 itu 1 dikurangi P. Kalau U1 itu P. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu adalah peluangnya. Di sini kita lihat peluangnya berapa? Peluangnya 2/3. 2/3 itu dari kotak mana? Dari kotak B. Ya, kotak B peluang. Nah, ini tadi katanya sukses terjadi. Nah, kalau U1 ini peluang suksesnya. Jadi kita sudah tahu nih, oh sukses terjadi di kotak B dengan peluang 2/3. Berarti U1-nya itu siapa? U1-nya itu B. Kenapa? Karena suksesnya terjadi di kotak B dengan peluang 2/3. Jadi di sini U1 itu sama dengan PB ya. Kita tulis di sini PB. Nah, kalau kita bisa menentukan U1 itu adalah PB, berarti U0 itu PA. Tulis di sini. Oke? Nah, kalau udah begini, kita baru tulis P berapa? 2. Nah, kalau 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 2. Hasilnya di sini kita bisa samakan punya itu 3 dikurangi 2/3 jadi 1. Nah, kalau kita sudah mengetahui U0 dan U1, baru kita lihat masih di example 1.4.44 ada rumus dari PAM1 dan PAM0. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan U0 dan U1, kita bisa nih menentukan rumus yang kita akan gunakan itu AM1 atau AM0. Nah, kita lihat lagi AM0 itu jika kejadiannya seperti apa dan AM1 jika kejadiannya seperti apa. AM0 itu yang gagal. Gagal itu berarti akhir di 0, akhir di U0 dan sisa di U1. Ingat ya, AM0 itu, rumus AM0 itu yang gagal, akhir di U0 dan sisa di U1. Sementara untuk AM1 yang sukses itu akhir di U1 dan sisa di U0. Tadi kita ingat AM0 gagal, akhir di U0, sisa di U1. Itu AM0 ya yang gagal. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita akan pakai yang AM0 atau AM1. Kita lihat. Terakhir di mana? Terakhir di kotak A. Ini udah kelihatan kita akan menggunakan AM0 karena AM0 itu akhirnya di U0 dan sisa di U1. Kotak A itu kan apa? U0. Benar ya? Berarti kita menggunakan AM0. Nah, 3 bola tersisa di mana? Di kotak B. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus AM0. Sini kita tulis AM P AM A. Jadi karena kita udah tahu kan ini adanya kotak A sama kotak B, jadi kita nggak perlu pakai 0 atau 1, kita tulis aja AMA sama dengan BN
negatif 1 dikurangi P dalam kurung 2N dikurangi N. Nah, udah melihat rumusnya nih, berarti kita perlu apa aja? Kita perlu N, kita perlu 1 dikurangi P, kita perlu 2N, dan kita perlu P. Ya, bagaimana kita mencarinya? Kita mencari N terlebih dahulu ya. N itu bisa kita dapatkan dari N kurangi M. Nah, N-nya itu ada berapa? N-nya itu tadi kan ada 2 kotak terdiri dari 5 bola. Berarti N-nya itu 5. Nah, M-nya itu dari mana? M-nya itu dari sisanya. Sisanya berapa? 3 kan? 3 bola tersisa. Jadi kita tulis di sini kurangi 3, hasilnya sudah mendapatkan N. Lalu 1 dikurangi P sudah kita dapatkan belum? Kita sudah dapatkan ya dari sini. Jadi 1 dikurangi P itu adalah 1/3. Lalu selanjutnya M. Kita juga sudah tahu M-nya itu 3. Jadi kita bisa langsung masukkan. B, N-nya berapa? 3. 2 dikurangi 1. 1 MIPA itu 1/3. 2 N-nya berapa? 5 dikurangi M-nya berapa? 3. B 2 1/3. 10 dikurangi 3. B N B 2,1/3. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil dari rumus yang ini ya. Nah, kita akan mencari kombinasinya juga. Di sini kombinasi yang kita gunakan yaitu 2N dikurangi M dikurangi 1 dengan N dikurangi M kecil, P M besar dikurangi M kecil dikali 1 dikurangi P maka M. Nah, ini kita juga sudah diketahui semua ya, jadi kita langsung masukkan saja. 2 5 dikurangi 3 dikurangi 1 5 dikurangi 3. P-nya tadi berapa? 1 P nya 2/3 ya. 2/3 5 dikurangi 3 kalikan 1 dikurangi berapa? 2/3 5. Nah, kita langsung hitung aja. 10 dikurangi 3 7 dikurangi 1 6 ya. Ini 2 ini 2/3 4 2/3 ya. 2 kalikan ya. Ini tadi sudah kita hitung di sini, jadi kita langsung aja 1/3 1 Nah, ini di sini kita sudah mendapatkan peluang bola terakhir diambil dari kotak A dan ada 3 bola tersisa di kotak B. Hasilnya seperti ini. Ini bukan hasil akhirnya, sebetulnya masih bisa kita jabarkan, tapi jika kita menuliskannya sampai di sini saja itu sudah cukup. Nah, jadi kita sudah membahas semua soal ini. Baik, pada bagian kali ini saya akan praktik untuk menyelesaikan soal menggunakan RStudio. Di sini kita sudah berada di halaman RStudio. Pada bagian sebelah kiri atas ini tempat untuk kita menulis RScript. Lalu pada bagian bawahnya di sini akan mendapatkan hasil ketika kita sudah running script yang akan kita jalankan. Nah, di sebelah kanan bawah ini terdapat grafik yang akan muncul jika RScript yang kita tulis itu mengeluarkan
gambar grafik seperti itu. Lalu kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini kita mencari soal pada ukuran seragam diskrit. Untuk soalnya yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Dan pertanyaannya, tentukan peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Nah, di sini kita akan menggunakan CDF. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai kumulatifnya. CDF itu kan cumulative distribution function ya. Nah, kenapa kita menggunakan CDF? Karena di sini sudah ada kalimat kurang dari 4, maka kita akan mencari lebih dari 1, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada rumus PD unif dalam kurung Q, min, max, lower, detail, sama dengan true. Nah, di sini untuk Q itu adalah batas nilai yang kita cari. Tadi kan kita sudah ketahui ya, kita akan mencari kurang dari 4. Nah, berarti kurang dari 4 itu dimulai dari 1, 2, dan 3. Karena kan di sini kita melempar sebuah dadu ya. Nah, selanjutnya nilai minimumnya itu adalah 1, karena kan dadu itu dimulai dari 1. Lalu nilai maksimumnya itu 6, karena dadu itu sampai 6. Nah, di sini ada lagi lower detail sama dengan true. Kita akan mencari peluang yang dicarinya itu dari kiri sampai X, makanya kita menggunakan lower detail sama dengan true. Jika kita mencari peluang yang dicari dari kanan sampai X, maka kita menggunakannya lower detail sama dengan false. Lalu kita langsung saja menghitung menggunakan library extra distr. Nah, di sini kita bisa tuliskan sesuai rumus yang awal. PD unif dalam kurung Q-nya itu kan tadi ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 ya batas yang kita cari. Koma, selanjutnya kita tulis min sama dengan 1, max sama dengan 6, lower detail sama dengan true. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa running. Kita pencet yang ini. Lalu kita pencet lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil yaitu 0,5. Jadi, peluang muncul mata dari kurang dari 4 itu 0,5. Kita lanjut ke soal yang kedua, distribusi binomial. Kita baca dulu soalnya. Di sekolah, peluang seorang siswa lahir pada tanggal 1 April adalah 1/365. Jika terdapat 30 siswa, tentukan peluang tepat 5 siswa lahir pada tanggal 1 April. Nah, kita menggunakan PMF. Beda nih, yang sebelumnya kita menggunakan CDF, di sini kita menggunakan PMF. Karena di sini sudah ada kalimat peluang tepat 5 siswa. Jadinya kita hanya mencari tepat 5 siswa saja, bukan yang lebih dari atau kurang dari. Nah, selanjutnya di sini ada rumus D binom dalam kurung K size pro. Untuk K sendiri adalah jumlah keberhasilan. Kita bisa melihat soalnya lagi nih. Peluang tepat 5 siswa lahir pada tanggal 1 April. Nah, itu disebutnya jumlah keberhasilan. Kenapa? Karena jika siswa tersebut lahir pada tanggal 1 April, berarti dia berhasil, kita cari peluangnya seperti itu. Lalu di sini ada size. Size itu jumlah percobaan. Nah, ada berapa yang kita cari? Ada 30 siswa kan tadi. Lalu ada peluang keberhasilan. Peluang keberhasilannya itu 1/365. Kenapa? Satunya itu bukan karena 1 April, tapi karena kita hanya mencari di tanggal 1 April. Di mana tanggal 1 April ya? Hanya satu tanggal saja, seperti itu. Lalu 365 itu tahun, dalam 1 tahun. Nah, kita mencari library menggunakan library stats. Kita bisa langsung tuliskan saja ya di sini menggunakan rumus D binom. D binom dalam kurung K-nya itu tadi ada 5, lalu size-nya 30 dan prop-nya 1/365. Nah, di sini kita bisa langsung running seperti tadi. Kita pencet lagi.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil 2,05391 sekian. Nah, hasil itu adalah peluang tepat 5 siswa lahir pada tanggal 1 April. Lanjut, soal yang ketiga, distribusi multinomial. Kita baca dulu soalnya. Sebuah toko menjual 4 jenis minuman dan memiliki peluang 2/5 pelanggan membeli teh, 1/5 pelanggan membeli kopi, 1/10 pelanggan membeli susu, dan 3/10 pelanggan membeli jus. Dalam 10 transaksi yang terjadi secara independen, tentukan peluang pelanggan membeli 2 teh, 4 kopi, 1 susu, dan 3 jus. Nah, di sini kita menggunakan PMF lagi. PMF itu apa? PMF itu Probability Mass Function, di mana kita akan mencari tepat hanya satu itu saja. Jadi kan di sini kita mencari 2 teh aja nih, 4 kopi aja, 1 susu aja, dan 3 jus aja gitu, bukan yang kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini ada rumusnya D multinom dalam kurung X prop. X-nya itu banyak kejadian pada masing-masing kategori. Di sini kan banyak kejadiannya ada 2 teh, 4 kopi, 1 susu, dan 3 jus. Itulah jumlah dari masing-masing kategorinya. Lalu untuk propnya itu peluang masing-masing. Peluangnya tadi membeli teh berapa? 2/5. Membeli kopi berapa? 1/5. Membeli susu berapa? 1/10. Dan membeli jus 3/10. Seperti itu. Jadi di sini bisa langsung aja nih kita cari menggunakan D multinom. D multinom dalam kurung X sama dengan C dalam kurung. Kita tulis nih ada berapa tadi? Ada 2, 4, 1, dan 3. Lalu di sini kita tulis juga yang prop. Sama dengan C dalam kurung 2/5, 1/5, 1/10, dan 3/10. Benar, kita cek kembali 2, 4, 1, 3, 2/5, 1/5, 1/10, 3/10. Nah, kalau misalnya sudah yakin benar, kita bisa langsung running saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari peluang pelanggan membeli 2 teh, 4 kopi, 1 susu, dan 3 jus adalah 0,008709 sekian. Nah, selanjutnya kita ke soal distribusi Poisson. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah loket pembayaran menerima rata-rata 4 pelanggan setiap jam. Tentukan peluang bahwa tepat 3 pelanggan dalam 1 jam. Di sini kita lihat ada rumusnya PMF lagi. Nah, kenapa? Karena kan dia ngomongnya tepat 3 ya. Jadi kita menggunakan PMF. Rumusnya itu D pois dalam kurung X, lambda. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu jumlah kejadian yang dicari. Jumlah kejadian yang dicari itu kan ada berapa tadi? 3 pelanggan ya. Nah, lambdanya ini adalah rata-rata kejadian. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu adalah 4 pelanggan setiap jam. Jadi di sini bisa kita langsung cari saja. Kita tulis D pois dalam kurung. Tadi berapa X-nya? 3 ya. Lalu lambda itu 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita langsung running. Biasanya langsung muncul. Nah, ini dia, baru muncul. Jadi, biasanya memang sedikit ada prosesnya gitu, jadi agak lama. Kita mendapatkan hasil peluang tepat 3 pelanggan dalam 1 jam itu 0,1953 sekian. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Distribusi hipergeometri. Di sini kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Seorang retailer mendapat kiriman 100 mesin
10 diantaranya rusak. Dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Tentukan peluang ada 2 atau lebih mesin yang rusak. Nah, di sini sudah kelihatan nih kita menggunakan apa? Kita menggunakan CDF. Makanya kita harus baca soalnya pelan-pelan gitu. Kalau kita udah memahami soalnya, udah kelihatan pakai PMF atau CDF. Karena di sini udah ada tulisan 2 atau lebih, berarti kita menggunakan CDF. Nah, rumusnya ini adalah P hyper dalam kurung M kecil, M besar, di koma N besar dikurangi M besar, koma N. Nah, M-nya itu adalah batas yang ingin kita hitung. Lalu M besarnya jumlah objek yang dicari, lalu N dikurangi M itu jumlah seluruh objek dikurangi jumlah objek yang dicari. Dan yang terakhir, N itu sampel yang diambil. Nah, kita harus baca dengan teliti lagi nih soalnya. Kalau misalnya N besar itu jumlah seluruh objek. Nah, seluruhnya berarti kan tadi 100 mesin ya, karena kan dia mendapat 100 mesin. Nah, bisa kita ketahui N besar itu adalah 100 mesin, lalu M besar itu jumlah objek yang dicari. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada 10 diantaranya rusak, berarti dia adalah jumlah objek yang akan kita cari. Jadi yang kita cari itu yang rusaknya gitu. Lalu di sini ada kalimat lagi, dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Nah, sampel yang diambil itu yang N-nya, jadi N-nya itu 8. Lalu, M kecilnya itu yang mana? Nah, M kecilnya harus hati-hati nih, ada 2 atau lebih mesin yang rusak. Ada 2 atau lebih, berarti mulai dari 2 sampai berapa? Sampai 8. Kenapa? Karena tadi cuma mengambil 8 sampel. Jadi kita hitungnya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena yang kita hitung itu banyak sekali, jadi kita bisa menggunakan komplemennya saja. Komplemennya itu bagaimana? Komplemen itu sudah dibahas di soal cerita yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan 1 dikurangi P hyper gitu. Nah, kita langsung aja ya tulis rumusnya. 1 dikurangi P hyper dalam kurung M-nya tadi kita kan menggunakan komplemen ya, karena tadi M-nya itu mulainya dari 2 atau lebih, nah berarti kebalikannya berapa? Kebalikannya itu 1 gitu. Jadi kan kita mau mencari 2 atau lebih ya. Nah, kebalikan dari 2 atau lebih apa? 1. Jadi kita ganti M-nya itu dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk sisanya ini sebetulnya masih sama ya. Kita menuliskan M besar tadi 10. Nah, terus selanjutnya N besar dikurangi M besar. Berarti 100 dikurangi 10, 90. Nah, selanjutnya ada N kecil. N kecilnya tadi ada 8 ya. Jadi, di sini rumusnya 1 dikurangi P hyper dalam kurung 1, 10, 90, 8. Lalu, kalau sudah kita running. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,1819 sekian. Baik, cukup sampai di sini untuk praktik menyelesaikan soal menggunakan RStudio. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.